dari HTC. Kita mau bahas sekilas mengenai, benar tadi kata Pak Oscar, kalau kita bahas data center doang sepertinya bosen ya, karena isinya kan itu lagi, rak lagi, server lagi, gitu ya, akses dan lain-lain, udah bosen lah Pak. Saya yakin Bapak juga udah 100 kali akses data center, udah paham lah. Nah, kita mau bahas satu produk yang kita launching, layanan yang kita launching di awal tahun ini ya, namanya Epix, HP Internet Exchange. Next. Sekilas sebelum kita masuk ke Epix-nya, kita mau ngasih gambaran dulu mengenai our company as a whole. Kita merupakan subsidiary fully owned by Digital Edge. Jadi Digital Edge itu data center platform yang fokus bangun data center di Asia Pasifik ya, termasuk ini portofolio kita, footprint kita udah ada di mana aja. Kita ada di China, ada di India, soon ada di India, Indonesia, Philippines, Korea, Jepang. Juga kita lagi dalam pipeline untuk bangun data center di Vietnam dan Thailand. Next. Epix ini internet exchange yang kita bangun di dua fasilitas kita ya, jadi di H1 dan H2. H1 ini udah fully operation dari tahun 2020 akhir sampai sekarang, kapasitasnya 6 MW secara IP load, dan ini sudah fully occupied. Ada sih beberapa, cuma ya we can say that it's already fully occupied. Untuk yang H2, fasilitas kedua kita, data center kedua yang tadi sempat disalurkan sama Pak Jonathan, itu akan live di Q1 2024 next quarter, awal tahun depan ya, dengan kapasitas sekitar hampir 4 kali lipat lebih besar daripada H1. Next. Sebelum kita masuk ke exchange-nya Pak, kita mau ngasih highlight dulu kenapa kita bikin internet exchange ya. Ini adalah background-nya. Ini data per 2023 ya. Internet users growth-nya dibandingkan 2020 ada penambahan 10 juta internet users. Lalu dari totalnya sekarang kita udah penetrasi internet udah sampai 77% di Indonesia dengan 212 penduduk yang sudah menggunakan internet. Total penduduk, total population mungkin sekitar 270, jadi we can say kita udah 77%. Oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur yang sangat memadai ya untuk mendukung perkembangan internet, untuk menopang customer and user experience dari customer internet yang ada di Indonesia. Next, kenapa data center? Kenapa internet exchange-nya ini kita taruh di data center? Karena data center itu adalah jantungnya connectivity. Data center itu di mana ISP bisa ketemu bank, ISP bisa ketemu CDN, CDN bisa ketemu cloud provider bisa ketemu e-commerce dengan sebatas cross connect doang. Dibandingkan kalau misalkan di gedung kita harus panggil ISP-nya buat mereka, atau minta izin ke pemilik gedungnya, minta izin ke pemilik kawasan. Hanya kita launching di data center. Next. Jadi motif awalnya adalah kita mau, karena di Edge itu kita banyak customer hyperscale ya, customer CDN, e-commerce dan lain-lain. Kita mau jembatanin buat pertemukan mereka dengan ISP biar mereka bisa bertukar traffic dalam satu lokasi dengan ISP yang ada di Edge. As of today kita udah punya sekitar 43 ISP ya di data center kita. Masuk yang besar-besar, Telkom, Indosat, dan lain-lain, Linknet, Moratel, itu semua DLM udah masuk di data center kita. Dan kita mau jembatanin, mau matchmaking antara ISP dengan hyperscale, ISP dengan content providers, biar mereka bisa exchange the traffic locally. Next. Sekilas mengenai Epix, ini merupakan produknya Digital Edge, our parent company. Lokasinya sekarang ada di H1 dan H2, bakalan kita launch juga buat di H2. Port speednya itu di 10 gig atau 10 gig, lalu ada 100 gig, atau bahkan jika ada customer yang butuhkan port 400 gig, kita bisa support juga. Next. Ini saya harus hati-hati ya, karena ada head of engineering-nya digital, nggak bisa salah. Oke, jadi kita buat Epix ini kita pakai layer 2 ya Pak, buat connect ke Epix. Kita pakai EVPN MPLS.
portnya yang tadi udah saya sampaikan, mulai dari 1 gig sampai 400 gig jika dibutuhkan. Interkoneksinya itu di edge, kita nanti ada one new patch panel tiap customer buat interkoneksi cross connect, karena kita cross connect nggak bisa langsung ke perangkat aktif. Kita selalu tarikinnya ke patch panel dulu, nanti customer bakal jumping dari patch panel ke perangkat aktifnya gitu. Next, ada dua di edge di Epix ini kita bisa support dua jenis connection ya, mau link aggregation. Bapak punya 2 port mau dibikin satu logical itu bisa, atau Bapak punya misalkan 2 port dari 2 switch yang berbeda, kita mau consolidate jadi satu logical link, itu bisa juga, kita support MLab soalnya. Terus buat multilateral peering kita menggunakan public VLAN, dan buat bilateral peering kita bisa juga menggunakan private VLAN gitu. Nah ini agak menarik, mungkin bisa next. Jadi kita support multilateral peering itu dimana setiap customer itu nanti akan terhubung dengan route servernya Epix, dimana nanti mereka cukup sekali aja kita bikin BGP, lalu nanti udah bisa connect ke semuanya gitu. Atau ada juga yang kedua, itu bilateral peering. Ini ada beberapa hyperscale yang memang mereka juga memperbolehkan bilateral peering ya. Jadi nanti dalam satu port yang sama kita bisa 2 fungsi, bisa MLPE ataupun bilateral peering. Bilateral peering ini nanti koordinasinya antara pihak Bapak dengan kontennya atau dengan ISP-nya langsung. Saya mau bilateral peering, tolong buatin saya separate VLAN gitu ya. Atau jadi tetap menggunakan satu port yang sama, misalkan Bapak punya port Epix 10 gig atau punya port Epix 100 gig, nanti bisa kita create different VLAN di situ. Oke, next. Ini kita udah launching juga Pak di BINDB. Kalau Bapak bisa search itu Digital Edge Epix Jakarta. Di situ ada list peers yang udah connect ke Epix ya. Jadi mulai dari SCDN itu Tencent, lalu ada Akama, Amazon, Biznet, ByteDance, CDN, Data Buana, Datanet dan lain-lain. Nah ini saya crop sekilas ya, kita bisa lihat di sini ada CDN, lalu ada hyperscale-nya yaitu Amazon, lalu ada ISP-nya dari Biznet. Jadi memang Epix ini dibuat buat saling terkoneksi dari semua entitas customer yang ada di edge, yang membutuhkan lower latency, yang membutuhkan network yang lebih reliable. Next, traffic kita di Epix ini udah sampai di 100 gig ya. Thanks buat teman-teman yang udah pakai Epix, ada JLM, ada Hevra juga yang udah pakai Epix yang bantu ngepompa traffic lah. Nah kita awalnya di bulan pertama masih single digit lah Pak. Terus masuk ke 3 bulan pertama kalinya kita reach double digit traffic. Sekarang kita udah sampai 100 gig. Peak traffic kita sebenarnya di 120 gig, cuma kita agak lupa screenshot jadi ditampilin yang sekarang aja di 100 gig. Next, buat customer yang connect ke Epix, nanti kita akan launching juga portal ya, customer portal. Jadi kalau misalnya Bapak mau lihat traffic inbound Bapak, traffic outbound Bapak, nanti bisa lihat di portal Epix sendiri. Kita belum launching sekarang, masih dalam progress. Nanti pas sudah launching akan kita sambung ke semua customer Epix kita. Next ya. Ini yang sekilas Pak, saya tunjukin peering table dari member-member yang sudah connect di Epix ya. IPv4-nya sama IP6-nya juga kita ada bisa dilihat di situ. Lalu di sini adalah peering traffic insight-nya. Contohnya ini misalkan Indonet ya, parent company kita, dia inbound-nya dari sini, outbound-nya adalah sini. Jadi kita bisa lihat, bayangin Pak, kalau misalkan tujuan dari Internet Exchange itu kan sebenarnya buat mengurangi jumlah cross connect Pak yang Bapak perlukan buat peering ke entitas lain ya. Bayangin nanti kalau misalnya Bapak mau peering ke 100 entitas, ada 100 cross connect, physical cross connect, bayar MRC-nya berapa Pak? Dibandingkan Bapak cukup ambil port 10 gig atau 100 gig, selama itu cukup, Bapak bisa advertise ke semuanya, ke semua member yang udah terkoneksi di Epix. Jadi in long run, sebenarnya kalau misalkan Bapak sangat apa ya, bisa dilihat mungkin dari flow-nya, traffic-nya itu besar ke mana ya, selama mereka ada di Internet Exchange sebaiknya better connect di Internet Exchange saja. Dan juga kan perangkat kita itu di Epix semuanya udah redundant ya, jadi mulai dari switch kita udah redundant,
route servernya juga kita udah redundant, dan Bapak cuma cukup colok ke satu port aja. Oke, next. Ini slide terakhir. Gimana sih biar bisa connect ke Epix? Saya bagi jadi 4 tahap. Yang pertama, kita ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi ya, mulai dari LOA buat penarikan cross connect-nya. Jadi nanti Bapak kalau misalkan location yang udah di Edge, kita akan tarikin cross connect dari raknya Bapak menuju ke raknya Epix gitu. Dan ada dokumen yang diperlukan buat kita penarikan cross connect tersebut. Yang kedua, kita juga ada CRD dokumen yang Bapak perlu lengkapin ya. Di situ isinya ada number, piring engineering charge-nya siapa, habis itu demarcation point-nya di rak mana dan lain-lain. Nah setelah itu kita ada cross connect installation, mungkin 4-5 hari kerja udah beres. Nanti kita juga bakal alokasiin Epix portnya dan juga IP yang bakal kita assign ke customer. Next di next di tahap 3-nya itu kita ada BGP session. Jadi mulai dari Bapak nanti customernya itu colokin cross connect yang kita udah tarik ke perangkat aktifnya Bapak. Habis itu kita akan buatin grup WhatsApp buat koordinasi 3 pihak ya, buat konflik IP, MTU. Intinya kita buat BGP di situ, lalu customer udah bisa advertise ke Epix. Selanjutnya di tahap terakhir, tahap production. Jadi setelah kita tes, udah Bapak testing dan lain-lain, kita akan move sirkuitnya itu ke production villa, di mana itu BGP udah selesai gitu. Dan piring udah bisa dijalankan. Nah, kebetulan untuk connect Epix itu memang lokasinya ada di Edge kan, Edge 1 dan Edge 2. Kita sekarang sudah ada sekitar 33 member ya. Akamai, ByteDance, Cloudflare dan lain-lain. AWS, Facebook, Alibaba, Tencent, Alibaba soon bakal join juga, dan teman-teman yang lain. Jadi kita mau bantu content providers ya, termasuk cloud hosting providers juga buat connect, karena ya kita mau utilize ISP yang ada di Edge juga buat connect, jadi bisa langsung bertukar traffic secara lokal di data center. Oke, sekian Pak presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Arif, luar biasa, jelas sekali ya. Saya sama Om Hernan ini kawan lama dan satu kampung Pak. Jadi sama-sama dari Makassar. Jadi lahir di Makassar. Lahir di Makassar juga? Lahir di Makassar juga. Jadi ya terima kasih Pak Hernan dan Om Hernan udah join Pak di event sore ini. Jadi tujuan kita buat sharing session ini karena Herza Cloud ini kan udah connect ke Epix Pak. Jadi kita mau sekalian sharing-sharing manfaatnya apa saja yang sudah dialami oleh Pak Hernan sebagai founder dari Herza Cloud, dari Herza Digital Indonesia Pak Hernan. Jadi untuk awal-awal mungkin silakan Pak Hernan untuk perkenalan diri Pak dan kasih sedikit gambaran mengenai bisnis perusahaan Bapak. Silakan Pak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Hernan, saya founder dan CEO dari Herza Cloud. Kebetulan kita salah satu member di Epix dan juga punya port di HDC. Herza sendiri sebenarnya presence-nya cukup banyak ya di Jakarta, Bogor, Depok, Surabaya. Bahkan kita baru launching kemarin Singapura, dan soon kita juga akan buka pop lagi di Kuala Lumpur atau Hong Kong. Jadi bisnis main core kita ya memang di virtualization ya. Untuk VM, hosting kita tidak terlalu besar karena memang itu hanya sekedar value added bisnis kita, bukan core bisnis kita. Oh, saya lihat kan Pak dari Herza ini kan sangat agresif Pak ya. Jadi popnya bahkan bukan cuma di Indo doang Pak. Sampai ada yang mau buka di Malaysia, ada di Hong Kong juga. Sebenarnya dari base user clients-nya Bapak itu berarti dari lokal ada, dari internasional juga ada berarti ya Pak Hernan? Iya, jadi kalau Herza sendiri customer base kita memang mayoritas tetap di Indonesia. Cuman karena kita udah punya entity, udah punya perusahaan di Singapura,
Dan memang perusahaan kita di Singapura itu targetnya adalah memang untuk mencari bisnis yang dari luar. Jadi kita juga ada beberapa customer, contohnya customer CDN yang colocation kita kurang lebih seperti itu. Oke, sangat menarik. Apa boleh di-sharing Pak? Tadi kan sudah kasih sedikit gambaran mengenai pokoknya Bapak. Nah, mengenai internet exchange sendiri Pak Hernan, kira-kira dari Herza ini udah connect ke IXP mana aja sih Pak, internet exchange points-nya mana aja, dan peran dari IX tersebut itu terhadap jaringan Bapak seperti apa? Kalau Herza Cloud sendiri bisa dibilang terkoneksi ke semua internet exchange yang ada di Indonesia. Contohnya di JKTIX, OpenIXP, EX, bahkan internet exchange yang kecil-kecil seperti ada beberapa kayak Cloud Exchange, Kentro dan lain-lain, itu kita semua udah connect. Menurut saya pribadi, internet exchange itu cukup penting. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di present sebelumnya tentang EPIX, jadi memang internet exchange itu sangat-sangat membantu kita untuk menurunkan cost daripada IP transit kita, itu terutama karena kita bisa berkomunikasi dengan para member, contohnya dengan ISP, dengan cloud, dengan CDN, itu dalam satu lingkup internet exchange itu sendiri tanpa harus dikenakan biaya bandwidth, tanpa harus dikenakan cross connect. Jadi contohnya kita mau connect ke A harus bayar cross connect ke B harus bayar cross connect, ini nggak perlu, kita cuma cukup bayar satu port untuk bisa terkoneksi ke semua member. Jadi menurut saya sendiri pribadi sih memang internet exchange ini cukup penting ya untuk network kita. Ya. Terima kasih Pak Hernan. Kalau tadi sudah bahas kilas Pak mengenai turunan biaya kayak cost connect-nya semakin berkurang juga, cost bandwidth juga makin turun. Nah, saya mau nanya Pak, cara Bapak untuk menjaga redundancy dan reliability dari koneksi Bapak tersebut. Let's say misalkan ada satu exchange yang ada isu, cara Bapak untuk menanggulanginya seperti apa Pak? Iya, jadi kalau saya tidak tahu ya, tapi pasti setiap perusahaan punya polisi masing-masing. Tapi kalau di Herza sendiri, salah satu alasan kenapa kita terkoneksi dengan begitu banyak internet exchange, terkadang kan ada pertanyaan ya, ngapain sih saya harus masuk ke internet exchange itu, padahal di internet exchange sebelah sudah ada, internet exchange sebelah sudah besar, ngapain saya harus join lagi dengan internet exchange ini? Kalau saya pribadi, ya gunanya untuk menjaga redundansi itu, karena kita tidak tahu ya istilahnya kalau mau kena sial ya bisa aja kita kena sial kapan aja. Jadi kita selalu harus mencari backup yang lebih untuk mendapatkan redundansi itu dengan salah satu cara terkoneksi ke berbagai internet exchange. Jadi mungkin contoh simple ketika mungkin dari teman-teman sekalian yang punya AS number sendiri connect ke internet exchange, mungkin kayak kemarin EEX down. Berarti kan kalau EEX down, kalau kita cuma connect ke EEX saja berarti kan udah mati itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu fungsinya. Jadi kalau saya pribadi, salah satu alasan kenapa kita connect ke begitu banyak internet exchange, ya memang untuk menjaga stabilitas, menjaga redundansi. Ya. Jadi kalau saya mungkin bisa kasih analogi mungkin kayak sungai tapi dibuat pipa-pipa lebih dari satu kayak. Jadi kalau misalnya satu kesumbat masih bisa ngalir ya airnya dari pipa yang lain seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Menarik Pak mengenai intensi Bapak buat connect ke banyak exchange ya buat menjaga redundancy dan reliability. Nah saya pengen tahu Pak, dari sejauh ini major peering partner Bapak itu kalau boleh tahu dengan siapa dan manfaat dari EPIX ya Pak ya, terutama kan Bapak udah connect ke EPIX. Yang Bapak alami terutama dari sisi customer experience-nya klien Bapak, manfaatnya itu kira-kira apa sih? Kalau manfaat, pasti manfaatnya besar sekali ya, apalagi di EPIX sendiri ini adalah port kita yang terbesar. Jadi saya bisa bilang
Jadi karena kita di Epix punya port 100G, kita semua sekarang lempar ke Epix. Jadi selama teman-teman presence di Epix pasti akan terkoneksi Hersa itu pasti lewat Epix dulu prioritasnya. Prioritas tertingginya, baru kalau memang tidak ada di Epix baru pindah ke internet exchange yang lain. Kalau ditanyakan tadi pertanyaannya dari kan Bapak punya klien nih Pak. Nah, manfaat kan Bapak udah connect ke Epix juga kan. Apa sih yang klien Bapak rasakan semenjak Bapak udah connect ke Epix gitu? Pasti kan mereka ada customer experience yang berubah kan. Misalkan jaringannya lebih reliable, lebih redundant, lebih jarang downtime. Mungkin bisa sedikit di-share. Oke, kalau tentang customer experience mungkin ya salah satu itu karena kita udah punya port 100G, jadi saya pribadi udah nggak perlu kepikiran intermittent lagi karena ada beberapa case kemarin kita baru upgrade port di OpenEXP contohnya. Port di OpenEXP kita awalnya 10G, terus kita nambah lagi satu port 10G, jadi kita sekarang punya port 20G dan itu kan prosesnya butuh waktu. Sekarang kenapa kita prioritaskan traffic kita di Epix? Karena kita udah punya port 100G, jadi untuk intermittent itu kita udah bilang udah bisa sangat jauh lah dari intermittent karena pipanya lumayan besar dan apalagi bisa dibilang sudah banyak konten yang bergabung di Epix, konten-konten raksasa seperti TikTok, ByteDance, Meta, Facebook dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak. Tadi juga sekilas Pak Hernan sudah kasih gambaran dikit Pak mengenai cost optimization ya dari sisi cross connect-nya Pak, ya kan. Dari Bapak bilang kalau misalkan setiap customer itu perlu cross connect buat giring udah biayanya gitu kan. Nah selain itu kira-kira ada lagi nggak sih Pak yang cost yang bisa dioptimize dengan Bapak connect ke Epix Pak? Kira-kira ada biaya yang lain yang bisa dioptimize? Selain dari cross connect ya pasti pertama paling penting pay transit ya pasti. Oke, bandwidth ya. Karena ya kalau contoh nih, saya bisa bilang mungkin data saya kurang akurat ya, tapi menurut saya pribadi dari pengalaman saya dari yang saya perhatikan beberapa tahun terakhir, mungkin lebih dari 50% koneksi yang ada yang kita gunakan itu semuanya pasti larinya ke konten, entah itu ke Facebook, entah itu ke TikTok, entah itu ke konten-konten yang lain atau CDN dan segala macam. Jadi ketika kita bisa bergabung dalam satu internet exchange yang semua kontennya sudah ada di situ dan berkembang tiap harinya, itu kan betul-betul bisa sangat memperkecil biaya IP transit yang kita harus keluarkan karena ya kita tidak perlu lagi bayar internet untuk connect ke Facebook, tidak perlu bayar internet lagi untuk mau ke TikTok karena semuanya ada di internet exchange tersebut. Ya, dan juga pipa Bapak di Epix besar ya, jadi nggak perlu khawatir buat misalkan nanti perlu upgrade nyolok portnya lagi gitu kan, harus bongkar BGP lagi dan lain-lain. Semuanya udah ngasih peace of mind karena pipa yang diberikan udah sangat besar. Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak, ini terkait dengan asosiasi ACHI Pak. Menurut Pak Hernan sebagai perwakilan dari ACHI, kira-kira Bapak ada saran ataupun insight ya Pak mengenai Epix? Gimana caranya Epix dapat membantu bisnis teman-teman ACHI ini buat kita reflect ke tim kita juga sih Pak? Silahkan Pak. Mungkin yang paling penting adalah tentang apakah bisa connect ke Epix tanpa harus punya rak sendiri, itu yang paling penting karena saya melihat bahwa tidak semua hoster itu punya ability untuk menyewa full rack contohnya. Mungkin mereka follow ke racknya orang lain karena mereka mungkin hanya punya 1 atau 2 atau 3 server, belum bisa untuk menyewa full rack karena dari segi cost dan segala macam. Nah itu mungkin salah satu pertimbangan
perkembangan yang bisa dikonsider sih dari Epix ke depannya. Iya, ya. Jadi maksud Bapak adalah sistemnya kayak QQ di RG gitu Pak ya. Betul. Jadi ada customer baru yang masuk ke RG tanpa perlu koordinasi ke injection langsung bisa QQ menggunakan partner yang udah follow di situ Pak ya. Betul. Ya. Sengaja Pak saya bahas ini mumpung lagi ada bos-bos biar bisa diterima masukannya Pak. Iya. Tadi menarik Pak mengenai yang QQ ya Pak, Pak Herman. Selain dari apa ya kemudahan buat memberikan kemudahan buat hosting provider terkoneksi dengan Epix ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Pak saran dari Bapak? Selain yang mengenai colocation harus punya hak sendiri. Bapak kira-kira ada insight atau saran lain nggak Pak selain mengenai yang kepemilikan rak tadi? Kalau misalnya ada tambahan nanti biar kita tampung semuanya Pak. Mungkin dari segi apa istilahnya kalau memang kita pengen membesarkan Epix dengan cepat ya kalau bisa sih pertama yang masalah tadi yang masalah colocation tidak perlu harus sewa terus bisa connect ke Epix, mungkin bisa lewat QQ lewat pemilik rak tersebut dan mungkin yang hal kedua mungkin kalau diperkenankan apakah memungkinkan ketika kita diberikan istilahnya privilege yang connect awal-awal mungkin apakah bisa diberikan mungkin portnya free kali tinggal bayar cross connect. Jadi biar teman-teman yang lain yang memang pengen connect ke Epix juga bisa bergabung tanpa harus menggunakan cost yang besar. Baik. Jadi saya ulangin ya Pak Antoni dan Pak Oscar. Berarti insight-nya adalah yang pertama Pak, yaitu untuk member baru dari ACHI ya, terutama ini spesial buat ACHI. Kalau mau connect ke Epix itu bisa melalui partner yang udah ada colocation di situ ya. Karena mungkin perangkat yang akan masukkan cuma 1U, 2U, 3U, mungkin cuma switch sama router doang gitu ya. Sama yang kedua, tolong Pak promonya diperpanjang gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hernan. Mungkin selanjutnya